usaha ini pertama kali? Oh gitu ya. Mulai usaha ini pertama kali itu emang karena buat ngisi kegiatan aja di rumah kan. Emang saya kan ibu rumah tangga punya anak satu. Jadi ya udah untuk cari penghasilan bulanan. Sementara suami saya kan carinya tuh penghasilannya tuh kayak per project gitu kan. Jadi saya nyarinya penghasilan bulanan, suami saya cari penghasilan yang per project, yang mana emang nggak tiap project, nggak tiap bulan ada gitu. Nah saya milih minuman ini supaya ada penghasilan tiap bulan gitu. Gitu sih awalnya. Jadi milih buat usaha ini yaitu karena faktor pengen mencari uang per bulannya. Ya. Kalau kakak sendiri bagaimana sih kak menjaga usaha ini, pasang surutnya gitu kak? Iya bener, kan awal mulai itu 2020 pas pandemi banget kan. Awalnya itu kita sempet ragu gitu kan mau buka usaha di awal pandemi. Kenapa kita pilih usaha minuman? Karena kita berpikirnya dulu awalnya tuh minuman itu cepet, perputarannya cepet gitu kan, daripada baju ya atau fashion gitu kan. Kalau fashion itu kan emang harus ikutin zaman, ikutin model. Kalau modelnya udah nggak ngetren terus barangnya jadi kayak mubazir gitu ya, nggak kejual. Kalau minuman kan bisa kejual terus gitu. Terus kemarin pilih posisinya itu di depan, sewa tempat di depan Indomaret. Kita pakai booth kecil, itu depan persis depan sekolah SD. Cuma lagi pandemi, SD-nya nggak masuk, ya kita ngarepin dari warga-warga komplek aja sih gitu. Jadi sempet tuh turun, terus sempet berapa bulan tutup gara-gara pandemi. Terus akhirnya bangkit lagi, saya pindah. Awalnya kan di Rempoa. Terus dari Rempoa itu saya pindahin ke Bogor. Saya lihat di Bogor ada potensi nih gitu kan, karena deket kantor. Saya pindahin ke Bogor, outletnya kayak booth kecil gitu kan. Pindahin ke Bogor, berjalan 5 bulan apa 6 bulan. Terus udah berganti tahun 2021 2022, kita baru mulai coba di Ruko. Tahun 2022 kemarin Februari, awal bulan kalau nggak salah, awal tahun ya nggak salah, coba Ruko. Nah ya udah akhirnya kita kembangin aja deh, gimana kalau kita coba. Walaupun sebenarnya belum ada untung sih, cuman bisa buat bayar karyawan sama sewa doang. Kita belum ada untung sama sekali, tapi kita coba terus karena masih penasaran gitu, gimana sih cara dapetnya gitu, bisa nggak kita jalanin usaha ini gitu. Sampai sekarang kayak gitu sih. Sekarang masih. Iya. Modal awalnya berapa tuh kak kalau kita boleh tahu? Modal awal itu kalau yang di Indomaret gerobakan itu kita modalnya 3,5 Tadinya tuh kita pengen kayak ini loh, kayak Jelly Potter gitu loh. Dulu kan lagi naik daun banget Jelly Potter kan. Nah kita tuh pengen bikin yang versi murahnya. Jelly Potter tuh dulu kalau nggak salah tuh sekitar 20 juta, 18 juta. Terus ya udah kita bikin versi murahnya aja, mulai ngeracik sendiri, cari-cari bahan sendiri, bahan minuman, cari bobanya, cari powdernya, rasanya yang enak apa, susunya apa, mulai cari sendiri. Ya udah dapet tuh harganya 3.500.000, kita tawarin ke teman. Ada teman yang minat 4 orang, akhirnya kita buka langsung dua outlet tuh, langsung 2 outlet. Jadi begitu sih cara berkembangnya gitu aja. Cuman sekarang kita fokusin aja ke satu karena udah sewa ruko kan, jadi kita fokus dulu ke satu ini di ruko ini gitu. Kalau di ruko ini berapa tuh kak sama modal awalnya? Enggak, lebih. Ini 150 juta kayaknya ada deh. Iya, karena ada buat sewanya juga segala macam. Oh iya, berarti ini masih sewa ya? Iya, masih sewa, bukan punya sendiri soalnya. Kalau boleh tahu soal keuntungan bisa kak? Boleh? Satu bulannya berapa tuh kak? Sebenarnya jujur aja sekarang belum ada keuntungan, cuman kita masih bisa buat biaya operasional kayak sewa, gaji karyawan, dan juga bahan-bahan. Kalau keuntungannya sebenarnya kalau di pencatatan kita tuh kita cadangkan 30-40% keuntungan yang kita dapat dari HPP gitu sih. Boleh tahu gambaran umumnya kak gitu berapa totalnya? Totalnya ya 10-17 sih Per bulannya? per bulan, tapi itu masih target ya, maksudnya belum tercapai sampai sekarang sih, karena ini kan Ruko ini saya baru jalan 2 bulan, jadi saya masih buat bayar karyawan aja. Targetnya sih kita 10-17 juta per bulan gitu ya. Kalau ini kan kita ada 4 siklus ya kak yang mau ditanyakan tentang pendapatan, pengeluaran, produksi, dan pegajian, karena ini kan saling berhubungan satu sama lain. Nah dimulai dari kan pendapatannya kak. Kalau pendapatan sehari-harinya nih kak, seimbang nggak sih kak dengan pengeluaran yang kakak ini gitu buat produksi? Seimbang tuh berarti sama ya? Iya, Seimbang. Hampir sama pengeluarannya. berapa ya kalau boleh tahu? Per hari itu rata-rata 500.000, pengeluarannya rata-rata 400 sampai 500 juga.
sama berarti, sih. berarti belum ada selisih untungnya. Belum ada, masih sama. Jadi tadi kalau seharinya 500 ribuan, berarti satu bulannya baru targetnya 10 sampai Iya, 15 juta, iya. 15 juta. Nah, untuk pengeluarannya Kak, setiap hari tuh harus apa sih Kak yang dibeli gitu Kak? Setiap hari. Kalau setiap hari yang dibeli telur. Ya, telur yang harus dibeli setiap hari sama roti sih paling. Roti sama telur ya. Kalau total kita boleh nanya nggak Kak, total kira-kira pengeluaran per minggunya atau per bulannya gitu Kak, dari total Per minggu ya. Per minggu 1 juta. 1 juta. 1 juta. Berarti sebulan 4 jutaan ya Kak? Lebih deh kayaknya. lebih. Karena itu baru yang telur aja ya Iya, Kak? iya, iya. Berarti antara pendapatan dan pengeluaran nih masih seimbang? Masih Kak? seimbang, masih sama, iya. Iya, masih sama. Kan nyewa ruko tuh Kak. Iya. Nyewa ruko di sini berapa? Di sini rukonya 70 juta. 10 juta. Iya, Setahun Kak? setahun. Setahun. Untuk produksinya sendiri Kak, produk-produk yang dikeluarin itu kira-kira berapa sih Kak? Berapa kali produk yang harus dikeluarkan? Maksudnya? Berapa produk yang dihasilkan setiap harinya ini? Berapa produk? Berapa produk? 10 sampai 15 kayaknya deh per hari. Dengan harga-harga yang berbeda? Iya, dengan harga yang berbeda. Sekitar tadi kan 500 ya Kak? Iya. Ya. Berat sama juga ya, pokoknya rata-rata. Terus untuk membeli bahan bakunya itu kakak punya inian sendiri atau langganan sendiri gitu? Ada langganan sendiri. Jadi kayak bahan-bahan masakan, makanan itu kita ada yang anterin langsung dari pasar, tukang sayur. Kalau misalnya kayak bahan-bahan frozen food gitu, kita biasanya beli online dan tokonya satu itu aja, tapi kita belinya online terus. Belinya Gitu. online terus. Untuk kalau yang online dan yang di pasar itu perharinya atau per minggu kakak beli? Kayaknya per 3 hari deh. Per 3 hari? Iya, per 3 hari. Berapa ya kakak? Kalau sayuran yang dari pasar itu 200.000 rata-rata per 3 hari. Kalau yang online itu, kalau online sih kayaknya seminggu sekali deh. Seminggu sekali itu sekitar 300 ya. Berarti untuk pengrajin ada berapa karyawan Kak? Sekarang ada 4. Ada 4. Satu orangnya? 3 orang 1 juta, 1 orang 1,8. Jadi saya ada ngangkat 1 supervisor yang harganya 1,8, yang 3 orang lagi itu ya yang karyawan biasa 1 juta, yang masak sama yang bikin minum. Adalah hari liburnya nggak Kak? Liburnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Gantian. Ya. Per hari, jadi berarti dalam 1 minggu pokoknya berarti tiap hari mereka akan rolling sendiri? Iya, rolling sendiri gantiannya gitu. Cukup sih, itu aja sih. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan UMKM Sugar Cafe. UMKM Sugar Cafe memiliki pendapatan dalam sebulan yaitu 15 juta rupiah dengan rata-rata pendapatan hariannya 500 ribu rupiah. Siklus pendapatan ini didapatkan atas pembayaran pemesanan ataupun permintaan pelanggan terhadap produk UMKM Sugar Cafe baik secara online maupun offline. Nah, secara online di sini UMKM Sugar Cafe itu melakukan kerjasama dengan GoFood. Nah, siklus pendapatan ini kan juga berpengaruh kepada sistem buku besar dan pelaporan. Jadi, UMKM Sugar Cafe itu untuk siklus pendapatannya dia menggunakan kuintasi nota penjualan dan pembelian. Kuintasi pembelian akan diberikan kepada konsumen dan penjualan akan diberikan atau direkap nanti dalam waktu 1 hari dan diberikan langsung kepada owner, di mana owner ini mempunyai laporan keuangan sendiri yang dia susun. Dan kemudian siklus pendapatan ini juga berpengaruh kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, di mana UMKM Sugar Cafe ini memiliki karyawan sebanyak 4 orang, 1 supervisor, dan yang 3-nya karyawan biasa. Kemudian berpengaruh juga terhadap siklus produksi, di mana membutuhkan telur, bahan baku masakan, dan bahan baku frozen food. Dan yang terakhir yaitu siklus pengeluaran meliputi
kemasan, kemudian sewa toko, listrik, ataupun beban penyusutan terhadap barang-barang yang ada di dalam UMKM Sugar Cafe. Kemudian saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran UMKM Sugar Cafe. Pertama, siklus pengeluaran itu dipengaruhi dari siklus pendapatan. Jadi pendapatan UMKM Sugar Cafe kan sebelumnya 15 juta rupiah, akan tetapi di siklus pengeluaran ini ternyata melebihi dari pendapatannya, yaitu sebesar 17.800.000 rupiah. Kekurangan ini akan ditambahkan dari modal langsung yang akan ditanamkan oleh si owner UMKM Sugar Cafe. Kemudian siklus pengeluaran ini didapatkan dari pembayaran pesanan pembelian kepada para pemasok berupa bahan baku frozen food dan bahan baku bubuk susu. Pemasok tersebut akan memberikan faktur serta mengirimkan barang yang diinginkan UMKM Sugar Cafe. Nah, siklus pengeluaran ini juga dipengaruhi oleh pengendalian persediaan. Jadi owner yang memesan bahan baku tersebut melakukan rentang selama 3 hari sekali untuk memesannya, dan siklus pengeluaran ini juga dipengaruhi oleh siklus produksi. Jika bahan baku frozen food dan bahan baku bubuk susu dilakukan secara online, untuk siklus produksi kebutuhan bahan pokok dilakukan secara offline. Jadi owner akan ke pasar dan meminta pedagang sayuran tersebut mengirimkan beberapa macam sayuran yang dibutuhkan UMKM Sugar Cafe untuk persediaannya selama 3 hari sekali. Nah, tentunya faktur-faktur dari pembelian yang dibutuhkan oleh UMKM Sugar Cafe langsung akan dikirimkan kepada si owner, dan owner tersebut juga yang akan membuat laporan keuangannya tersendiri atas pengeluaran dari UMKM Sugar Cafe selama 1 bulan. Untuk pembelian bahan baku seperti makanan ataupun masakan, owner dari Sugar Cafe memiliki langganan yang biasa mengantarkan sayuran dari pasar ke Cafe Sugar setiap 3 hari sekali. Sedangkan untuk frozen food, owner biasa membelinya secara online setiap 1 minggu sekali, dan hanya 1 toko online yang dijadikan sebagai langganan. Lanjut pada siklus penggajian, di sini saya ingin menjelaskan sedikit perihal penggajian di Sugar Cafe sendiri. Sugar Cafe menggunakan 4 orang karyawan, dengan 3 orang karyawan mendapatkan gaji sebesar 1 juta rupiah tanpa adanya tunjangan, dan 1 orang lagi menjabat sebagai supervisor dengan gaji 1.800.000. Sekian penjelasan 4 siklus UMKM Sugar Cafe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.